Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaria Anggraini. Saya guru kelas 5 di SDN 06 Lebong. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat, harus semangat. Di pembahasan kali ini, kita sudah memasuki tema yang kelima, yaitu ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Sebelum kita membahas tentang ekosistem, Ibu punya sebuah cerita untuk kalian. Simak baik-baik ya ceritanya. Di suatu desa yang bernama ekosistem, tinggallah seekor tikus. Ia tengah asyik bermain, ia bernyanyi dan berkeliling sangat riang. Sehingga ia tak menyadari bahwa sudah sangat jauh dari rumah. Saat ia sadar, ia pun langsung memilih untuk pulang ke rumahnya. Namun, ia malah tersesat di hutan. Ketika ia sedang dalam keadaan bingung mencari jalan pulang, ia justru terjebak di sarang harimau. Ia menyaksikan ada harimau jantan yang tengah tidur terlelap. Dan si tikus pun merasa ketakutan. Karena saking paniknya melihat harimau, ia berlari dan tanpa sengaja menginjak kaki harimau. Akhirnya harimau terbangun dan marah karena terganggu istirahatnya. Tikus tersebut akhirnya ditangkap dengan kukunya yang tajam. Si tikus pun berusaha melepaskan diri dan memohon kepada harimau untuk melepaskannya. Namun, sang harimau tetap saja tidak mau melepaskan tikus dan berkata bahwa ia merasa sangat marah apabila ada yang mengganggunya. Tidak begitu jauh dari tempat tersebut, ada seekor kancil yang tengah minum di tepi sungai. Ia terkejut melihat kejadian itu dan basa-basi kepada harimau. Namun, harimau justru malah ingin memakan kancil. Dengan cepat, si kancil berkata, "Kenapa aku harus takut kepadamu? Sementara aku adalah raja hutan di sini. Jika kau tidak percaya, tanyalah langsung kepada penasehatku. Penasehatku adalah orang yang saat ini ada di dalam cengkramanmu. Ia adalah penasehat yang amat disegani di hutan ini. Maka aku tidak akan memaafkanmu jika terjadi apa-apa dengan penasehatku." Harimau pun mulai terpengaruh oleh ucapan si kancil. Harimau kemudian bertanya kepada tikus kebenaran yang dikatakan oleh kancil. Dan tikus pun sadar bahwa kancil berbohong untuk menolongnya. Ia pun berkata, "Iya, benar. Kancil adalah raja hutan ini, dan aku menjadi penasehat dia. Kancil sangat ditakuti dan disegani di hutan ini oleh seluruh binatang. Apabila tidak percaya, silakan bertanya langsung kepada seluruh hewan di hutan ini." Harimau akhirnya takut dengan ucapan tikus, namun tetap saja tidak menunjukkan rasa takutnya. Akhirnya, kancil pun kebingungan bagaimana cara untuk membuktikan kekuatannya kepada harimau. Kancil berusaha untuk tenang, walaupun sesungguhnya ia juga merasa takut kepada harimau. Si kancil berkata kepada harimau bahwa ia baru saja mengalahkan harimau sebesar harimau tersebut. Dan itu membuat harimau merasa sangat takut. Ia pun meminta kancil untuk membuktikan perkataannya bahwa kepala harimau yang dia habisi masih ada di pinggiran sungai. Si kancil membawa harimau ke pinggir sungai. Di sana, ia meminta harimau menjulurkan kepalanya untuk melihat ke dalam sungai. Saat harimau mengintip, ia melihat bahwa kepala harimau itu benar-benar ada di sana. Padahal, sebenarnya tidak ada apa-apa sih di dalam sungai itu. Hanya saja, harimau melihat cerminan kepalanya sendiri. Melihat hal itu, harimau langsung lari ketakutan. Dan tikus pun bebas dari cengkraman harimau, lantaran pertolongan dari kancil yang cerdik. Bagaimana? Sudah menyimak ceritanya kan? Nah, di cerita tadi, kita tahu bahwa dalam hidup itu kita harus saling tolong-menolong. Jika teman kita dalam keadaan sakit atau susah, kita harus saling membantu. Seperti si kancil yang membantu tikus untuk melarikan diri dari cengkraman harimau. Nah, begitupun dalam kehidupan manusia. Kita harus saling tolong-menolong dan saling membantu.
Karena manusia itu adalah makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri. Maka dari itu, kita membutuhkan orang lain. Dalam cerita tadi, ada beberapa paragraf. Di setiap paragraf itu terdapat yang namanya pikiran utama. Pikiran utama adalah gagasan pokok yang berisi inti sebagai dasar suatu paragraf. Pikiran utama ini biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Namun, yang paling sering kita jumpai itu adalah di awal paragraf. Nah, pada cerita tadi, di paragraf yang pertama, pikiran utamanya terletak di kalimat yang pertama. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian cari pikiran utama paragraf 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah interaksi makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Ekosistem itu tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk tunggal, misalnya seekor kambing, seekor ayam, seekor sapi, seekor kucing. Tempat tinggal individu ini dinamakan dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah. Misalnya, dalam sebuah kolam ada populasi ikan, populasi lumut, populasi teratai. Sedangkan komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Misalnya, komunitas sungai, komunitas padang rumput, dan sebagainya. Sudah tahu kan apa saja itu makhluk hidup dan benda-benda tak hidup? Makhluk hidup itu seperti hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya yang bernapas. Sedangkan benda-benda tak hidup itu seperti batu, air, angin, dan matahari. Nah, dari cerita yang sudah Ibu bacakan tadi, lingkungan tempat tinggal tikus, kancil, harimau itu juga disebut dengan ekosistem karena di sana terdapat interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda mati yang ada di sekitarnya. Sekarang sudah mengerti kan apa itu ekosistem? Nah, untuk tugas selanjutnya kalian kerjakan latihan di halaman 4 buku tema 5. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya. Salam dari SDN 06 Lebong, Desa Sebelat Ulu, Kecamatan Pinang Bapis, Kabupaten Lebong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri